Pada tanggal 6 November 1959, suasana malam di Jalan Wing On Pulau Pingchau, Hong Kong terasa sangat tenang dikarenakan sebagian penduduk pulau sedang tertidur pulas. Seorang penjaga malam kompleks bernama Zhou baru saja menyelesaikan putaran shift pertamanya dan jenis pekerjaan ini sungguh sangat melelahkan. Selain berpatroli setiap 2 jam sekali, dia juga harus melakukan tugasnya berperan sebagai petugas keamanan, memeriksa apakah lingkungannya memiliki keributan, pencurian, atau bahaya kebakaran. Saat Zhou bersiap untuk beristirahat, secara mengejutkan ia mendengar suara teriakan wanita meminta pertolongan. Karena kebiasaan profesional dan reaksi yang wajar, Zhou segera mengenakan kembali pakaiannya dan bersiap untuk keluar dan melihat apa yang sedang terjadi. Setelah melangkah keluar dari posnya, dia mencoba mencari orang yang sedang berteriak minta tolong. Tidak lama kemudian, dia sampai di sekitar Jalan Wing On nomor 14. Karena pada masa itu jalanan belum dipasangi lampu jalan, dan begitu malam tiba, daerah di sekitarnya hampir gelap gulita. Di sana terdapat kedai mie telur ikan yang bernama Lin Rong Ke, yang lokasinya masih diterangi oleh lampu. Begitu Zhou tiba di depan kedai, dia bertemu dengan pemilik kedai bernama Lin Wan Hong yang tengah sibuk menuangkan air dan membersihkan tempat. Zhou bertanya kepada Lin Wan Hong apakah dia mengetahui siapa orang yang berteriak meminta pertolongan. Lin Wan Hong kemudian memberitahu Zhou tentang kejadian yang dialaminya sambil menunjukkan luka yang berada di kakinya. Karena ia menjalankan kedai dari pagi hingga malam, ia mulai merasa sangat lelah dan ingin beristirahat sebentar di dalam toko. Tidak lama kemudian, ia terbangun oleh rasa sakit yang menusuk. Begitu ia membuka matanya, dia melihat bahwa ibu mertuanya sedang menusuknya dengan pisau, lalu pergi meninggalkannya. Suara teriakan tadi berasal dari kedai miliknya, dan sekarang dia sedang membersihkan bekas darah yang berada di ruangan dengan air. Karena Pulau Pingchau memang tidak terlalu besar, jarak antara bangunan sangat sempit, terutama di Jalan Wing On yang hanya bisa dilalui oleh 2 orang berjalan berdampingan. Suara teriakan dari arah kedai mie tadi sudah membangunkan banyak tetangga yang sedang tidur di sekitar lokasi. Melihat kehadiran Zhou dan Lin Wan Hong yang sedang berbincang, banyak tetangga yang terbangun datang mendekat untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ibu mertua Lin Wan Hong bernama Wang Xiang, berusia 45 tahun. Para tetangga di sekitar tahu bahwa dia memiliki reputasi yang buruk karena terlalu sering menciptakan masalah di kedai milik menantunya, membuat pandangan mereka terhadapnya tidak begitu baik. Ketika para tetangga mendengar tentang perilaku buruk dari Wang Xiang, mereka semua menyarankan Lin Wan Hong untuk segera melaporkannya ke polisi agar ibu mertuanya ditangkap. Tetapi saran ini ditolak olehnya karena dia masih mempertimbangkan hubungan keluarga dan perlu berdiskusi dengan istrinya. Meskipun ibu mertuanya seperti itu, dia tidak tega melihat polisi datang untuk menangkapnya. Melihat bahwa pihak yang terlibat tidak berniat melaporkannya ke polisi, para tetangga yang lain merasa tidak ada gunanya mempertahankan kemarahan mereka. Jadi setelah berdiskusi sebentar, mereka semua pulang ke rumah masing-masing dan Lin Wan Hong pun kembali masuk ke dalam kedainya. Jadi mengapa Wang Xiang menggunakan pisau untuk melukai menantunya sendiri? Apa yang menyebabkan konflik di antara anggota keluarga sampai pada titik menggunakan pisau? Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Beberapa jam kemudian, ketika langit baru saja mulai terang, Tuan Zhou bertemu kembali dengan Lin Wan Hong yang terluka oleh ibu mertuanya semalam. Tuan Zhou menyapa Lin Wan Hong, kamu terluka, sebaiknya beristirahatlah. Mengapa kamu bangun begitu pagi dan mau pergi kemana? Lin Wan Hong menjawab bahwa dia merasa lapar, jadi dia ingin membeli roti. Dengan ramah, Zhou menawarkan untuk menemani Lin Wan Hong membeli roti karena ia sedang terluka. Meskipun terlihat ragu, Lin Wan Hong tidak banyak berkomentar dan mereka berdua pergi ke toko roti bersama. Tetapi setelah beberapa langkah mereka baru berjalan, Lin Wan Hong tiba-tiba memutuskan untuk tidak jadi membeli roti karena merasa merepotkan. Dia telah berpikir untuk lebih memilih kembali ke tokonya untuk memasak mie telur ikan. Mendengar penjelasannya, Zhou memutuskan untuk tidak mengikutinya kembali, namun sebelum berpisah, ia menegaskan kepada Lin Wan Hong untuk melaporkan insiden ibu mertuanya yang membuatnya terluka. Meskipun demikian, Lin Wan Hong sama sekali tidak menyadari bahwa pertemuan dengan Zhou sebelumnya tidaklah kebetulan. Ternyata malam itu setelah pulang, Zhou merenungkan kejadian yang baru saja terjadi dan merasa ada banyak hal yang mencurigakan.
Zhou yakin bahwa teriakan itu berasal dari seorang wanita, jadi seharusnya Lin Wanhong lah yang berteriak saat dia diserang oleh mertuanya. Terlebih lagi, luka yang ia tunjuk hanyalah luka kulit sepanjang 7 cm, terlihat bukan seperti sayatan pisau yang dalam, tetapi mengapa darah di baju dan lokasi kejadian bisa begitu banyak? Dan hal yang paling mencurigakan adalah mengapa mertuanya menyerang ke betis dan bukan ke titik vital lain seperti leher atau jantung? Mungkinkah ibu mertuanya berniat mengambil betis menantunya untuk dipotong? Dengan beberapa poin ini, Zhou justru merasa curiga terhadap Lim Wanhong, tetapi ia sama sekali tidak memiliki bukti untuk memperkuat tuduhannya. Setelah beberapa saat merenung, ia memutuskan untuk tidak memikirkannya dan bersiap untuk tidur sejenak. Beberapa jam kemudian, saat ia sedang kembali melakukan patroli, ia melihat Lin Wanhong keluar dari toko dengan tergesa-gesa. Merasa ada yang tidak beres, Zhou mencoba mengikuti dengan berpura-pura bertemu secara kebetulan. Tetapi hal ini membuat kecurigaannya semakin dalam, ketika Lin Wanhong yang seharusnya pergi membeli roti, justru berubah pikiran dan kembali masuk ke dalam kedainya. Saat Zhou penuh keraguan tentang hal ini, pada sore hari di hari yang sama, Lim Wanhong tiba-tiba mengunjunginya. Lim Wanhong mengatakan bahwa setelah mempertimbangkan situasi, dia setuju dengan argumen dan memutuskan untuk mengikuti saran Zhou untuk melaporkan mertuanya ke polisi. Tentu saja kedatangan Lim Wanhong secara mendadak untuk memberikan informasi ini sungguh sangat membuatnya terkejut dan bingung. Hanya saja pada tahun itu, Pulau Pingchau belum memiliki keberadaan kantor polisi, jadi Lim Wanhong harus naik perahu menuju ke Pulau Cheungchau terdekat. Setelah mendengar laporan dari Lim Wanhong, kepolisian Pulau Cheungchau mengatakan bahwa pihak berwenang akan menyelidiki kasus tersebut dan meminta Lim Wanhong untuk pulang terlebih dahulu. Pada sore harinya, setelah Lim Wanhong baru saja kembali di kedai miliknya, polisi bergegas untuk menyelidiki kasus yang ia laporkan. Tetapi, anehnya, polisi mencari keberadaan Wang Xiang di seluruh Pulau Pingchau, namun tidak berhasil menemukannya. Apakah mungkin Wang Xiang melarikan diri setelah melukai menantunya? Berdasarkan laporan Lim Wanhong, kasus ini mungkin hanyalah kasus pertengkaran umum yang mengakibatkan cedera biasa. Oleh karena itu, ketika polisi tidak dapat menemukan Wang Xiang, mereka hanya bisa menemui Lim Wanhong di kedainya untuk menanyakan detail kejadian. Namun, ketika polisi tiba di lokasi kejadian, mereka merasa bahwa kasus yang awalnya tampak biasa mungkin tidak terlihat begitu sederhana. Selama percakapan dengan Lim Wanhong, polisi yang teliti menemukan beberapa jejak darah yang sangat halus di banyak tempat di ruang kedai. Keberadaan jejak ini jelas telah dibersihkan dengan sengaja sehingga sulit untuk dilihat tanpa pengamatan yang cermat. Ia menjelaskan bahwa jejak darah tersebut berasal dari luka yang ia alami saat diserang oleh mertuanya. Begitu mereka melihat luka di kaki Lim Wanhong, polisi setuju dengan analisis dari Zhou. Luka di kaki Lim Wanhong terlalu kecil untuk menghasilkan jejak darah sebanyak itu. Jejak darah di kedai terlihat halus namun padat. Dari situlah polisi menyimpulkan bahwa jejak itu berasal dari percikan darah. Selain itu, lokasi luka Lim Wanhong bukanlah pembuluh arteri, sehingga tidak mungkin darah mengalir sebanyak itu. Dihadapkan dengan keraguan polisi, Lim Wanhong mulai terlihat gelisah. Selain dari jejak darah yang halus, mereka tidak menemukan apapun. Kemudian polisi melangkah ke loteng, tanpa disangka mereka menemukan sesuatu yang penting. Di sudut loteng terdapat sebuah bak mandi yang di dalamnya terendam sehelai pakaian yang berlumuran darah. Lin Wanhong mengatakan bahwa pakaian itu digunakan untuk membalut lukanya. Setelah pendarahan dihentikan, dia merendam pakaian itu dan belum sempat membersihkannya. Selanjutnya, polisi memanggil istri Lin Wanhong yang bernama Wu Huixing, tetapi penjelasan istrinya sangat berbeda dengan yang diberikan suaminya. Selain itu, saat polisi menginterogasi Wu Huixing, Lin Wanhong terus mendesak istrinya untuk segera membantu pekerjaannya. Pada titik ini dalam penyelidikan, polisi mencurigai bahwa Wang Xiang telah dibunuh oleh Lin Wanhong, tetapi mereka tidak memiliki cukup bukti. Setelah melakukan penyelidikan, Lin Wanhong tetap beroperasi seperti biasa melayani pelanggan kedainya. Pada hari berikutnya, tanggal 8 November, polisi kembali ke kedai untuk melakukan penyelidikan. Begitu polisi tiba, Lin Wanhong sedang sibuk melayani pelanggan. Setelah beberapa saat, polisi sangat kecewa karena meskipun mereka telah menggeledah kedai dari dalam hingga luar, mereka tetap tidak menemukan mayat Wang Xiang.
Ketika polisi sudah bersiap-siap untuk pergi, salah satu polisi berjalan keluar dari kedai, memperhatikan Lin Wanhong yang sibuk memasak mie di atas kompor. Lalu dengan nada berbisik kepada dirinya sendiri, ia mengusulkan untuk memeriksa tungku kompor. Kompor ini memiliki panci besar di bagian atasnya, dan tungkunya terbagi menjadi 2 lapisan. Lapisan atas digunakan untuk membakar kayu dan memasak, sedangkan lapisan bawah digunakan untuk menyimpan kayu. Ketika polisi memindahkan panci, segera tercium aroma anyir yang sangat kuat. Begitu mereka mengintip isi ruang penyimpanan kayu, di antara potongan kayu yang menumpuk terlihat sebuah kaki manusia tersembunyi di karung berisi bubuk lada. Kemudian, polisi mengeluarkan jasadnya dan ternyata itu adalah Wang Xiang yang telah menghilang. Hal yang mengejutkan, ia ditemukan telah menjadi 8 potongan. Jadi siapakah Wang Xiang ini? Wang Xiang lahir di Shanwei, Provinsi Guangdong, Tiongkok, berasal dari keluarga miskin dan sejak kecil bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga kaya. Setelah dewasa, dia menikah dan memiliki seorang putri bernama Wu Huixing yang juga merupakan istri dari Lin Wanhong. Tidak lama setelah kelahiran putrinya, suami pertamanya meninggal dunia. Setelah menikah lagi, Wang Xiang pindah ke Hong Kong dan menetap di Pingchao bersama suaminya. Setelah melahirkan putri kedua, suami kedua kembali ke Guangdong karena tidak nyaman dengan kehidupan di Pingchao, sedangkan ia tetap tinggal sendirian dengan kedua putrinya. Dengan kehidupan yang sangat sulit di Pingchao, Wang Xiang mencari nafkah dengan mengandalkan membuat kerajinan tangan untuk orang lain. Ketika Wu Huixiang sudah tumbuh besar, ia bekerja di pabrik korek api. Karena ibu dan putrinya selalu menjalani kehidupan yang sangat miskin, keinginan terbesar Wang Xiang adalah kedua putrinya bisa menikah dengan orang kaya. Beberapa tahun sebelum kejadian, melalui perkenalan Mak Comblang, putri tertuanya Wu Huixing menikah dengan pemilik kedai bernama Lin Wanhong. Lin Wanhong dulunya bekerja di pabrik telur ikan, dan setelah mengumpulkan sedikit uang, dia bermitra dengan seorang teman bernama Arong untuk membuka kedai mie telur Lam Wing Ke. Tidak lama kemudian, Arong pergi, dan hanya Lin Wanhong yang mengelola restoran mie tersebut. Sebelum menikah dengan Lin Wanhong, mereka sudah saling mengenal karena tinggal berdekatan di jalan Wing On, namun hanya sebatas kenal saja. Dan setelah perkenalan dari seorang Mak Comblang, keduanya akhirnya merasa cocok satu sama lain. Di masa itu, bisnis kedai mie-nya sedang berkembang pesat, sehingga Wang Xiang pun menyetujui pernikahan putrinya dengan Lin Wanhong. Namun, Wang Xiang memberikan syarat pada pernikahan tersebut. Selain persiapan pesta pernikahan, Lin Wanhong diminta mempersiapkan kalung emas serta uang sebagai mas kawin. Ia juga diwajibkan memberikan uang sebesar $6 kepada mertuanya setiap bulan. Pada tahun itu, $6 memiliki nilai yang cukup besar mengingat biaya sewa kedai menantunya sebesar $14 per bulan. Dan harga rumah baru di Hong Kong senilai $2.000. Setelah menikah, Wu Huiqing membantu di kedai, sementara biaya sekolah putri kedua Wang Xiang ditanggung oleh Lin Wanhong. Meskipun Wang Xiang dan putri kedua tidak tinggal bersama, Lin Wanhong tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan makan mereka sehari-hari. Lin Wanhong menerima semua ini tanpa mengeluh, namun Wang Xiang merasa bahwa menantunya bukanlah orang kaya seperti yang dia bayangkan, sehingga sikapnya terhadap menantunya sangat buruk. Bahkan, Wang Xiang mulai menyukai berjudi dan setiap kali kalah, ia selalu meminta menantunya untuk membayar hutangnya, namun Lin Wanhong tidak pernah mempermasalahkannya. Ketika Wu Huixing hamil, seharusnya ini menjadi berita yang membahagiakan bagi mereka. Tetapi ibunya justru meminta anaknya untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan bahwa seorang temannya bisa memperkenalkan padanya seorang pria kaya. Tentu saja Wu Huixing menolak permintaan aneh dari ibunya ini. Meskipun begitu, Wang Xiang sudah berniat dengan membelikannya obat penggugur kandungan dan berbohong bahwa itu adalah jamu kesehatan tradisional. Beruntungnya, Wu Huixing curiga terhadap sikap mendadak ibunya dan tidak meminum obat tersebut. Wang Xiang segera mengetahui hal ini dan mulai secara gila mencoba melakukan serangan fisik ke arah perut dengan harapan agar putrinya mengalami keguguran. Pada akhirnya usaha ibunya tidak berhasil, dan putrinya berhasil melahirkan sepasang bayi kembar. Pada awalnya, kelahiran cucunya diharapkan akan membuat Wang Xiang menjadi nenek yang baik, namun situasinya justru semakin memburuk. Kecanduan judi Wang Xiang semakin parah, setiap kali ia kalah taruhan, ia langsung pergi ke kedai mie untuk meminta uang kepada menantunya. Hal ini membuat tekanan pada Lin Wanhong menjadi semakin besar, ia harus merawat dua putrinya,
istri bersama dengan adik iparnya ditambah lagi ibu mertua yang kecanduan judi. Kemudian pada pagi hari tanggal 6 November 1959, sewaktu kedai Lin Wan Hong belum melakukan banyak penjualan, mertuanya datang lagi padanya untuk meminta uang. Meskipun ia tidak senang, Lin Wan Hong tetap memberikan uang kepada mertuanya, karena dikatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar hutang dari bermain kartu sebelumnya. Meskipun begitu, tidak disangka mertuanya datang kembali pada siang harinya untuk meminta uang lagi padanya. Lin Wan Hong pun menolak permintaan mertuanya karena ia sudah memberikan uang pada pagi hari sebelumnya. Penolakan ini membuat Wang Xiang marah dan ia membuat keributan besar di kedai membuat pelanggan kabur sebelum membayar pesanan. Lin Wan Hong khawatir akan dampak terhadap bisnisnya dan memutuskan memberikan uang lagi kepada mertuanya. Hanya saja meskipun Lin Wan Hong telah memberikan uangnya, mertuanya masih mengumpatnya dengan kasar di depan pelanggannya, membuat ia merasa terhina. Kemudian sewaktu Lin Wan Hong membeli barang, ia bertemu dengan dua pelanggan setia kedainya. Mereka bernama Chen Tiao yang berusia 36 tahun dan Luo Jie yang berusia 39 tahun, keduanya pecandu obat. Mereka menawarkan bantuan kepada Lin Wan Hong dengan hanya membayar $12 untuk menyingkirkan mertuanya. Meskipun tawaran ini membuatnya terkejut, Lin Wan Hong akhirnya setuju setelah bernegosiasi dengan mereka. Selanjutnya, kedua pecandu mendatangi Wang Xiang dan mengatakan bahwa menantu laki-lakinya sedang menunggunya di kedai mie. Wang Xiang mengira bahwa menantunya akan memberinya uang, jadi ia segera mengiyakan tanpa banyak berpikir. Setelah berjanji dengan Wang Xiang, dua pecandu kembali menuju kedai mie setelah membeli 2 pisau dapur. Begitu melewati waktu janji temu sekian lama tanpa kedatangan Wang Xiang, kedua orang ini menjadi tidak sabar dan memutuskan untuk mencarinya. Mereka menemukan Wang Xiang sedang berbicara dengan seseorang di jalanan, lalu mengajaknya kembali menuju kedai. Siapa sangka, begitu Wang Xiang melangkah masuk ke dalam kedai yang sunyi dan remang, keduanya langsung menyerangnya dengan pisau secara brutal. Wang Xiang pun berteriak meminta pertolongan, suara yang didengar oleh Tuan Zhou. Dalam waktu kurang dari 2 menit, tubuh Wang Xiang terluka parah, wajahnya hampir tidak dikenali lagi, 4 jari tangan kanannya putus dan dia tewas di tempat. Setelah diidentifikasi oleh dokter forensik, Wang Xiang ditikam sebanyak 37 kali. Inilah mengapa ruang kedai dipenuhi dengan jejak darah, dan Lin Wan Hong saat itu hanya berdiri di samping, menyaksikan seluruh proses pembunuhan ibu mertuanya. Begitu mengkonfirmasi kematian Wang Xiang, mereka memasukkan jasadnya ke dalam karung kain, meletakkannya di sisi tangga, lalu pergi meninggalkan kedai. Lin Wan Hong selanjutnya melukai kakinya sendiri, kemudian membersihkan jejak darah dan tempat kejadian. Tidak lama setelah itu, Tuan Zhou tiba di depan kedai. Pada kenyataannya, ketika dua pecandu baru saja memasukkan jasad Wang Xiang ke dalam karung kain, kondisi karung sudah penuh dengan warna merah. Jika kondisi cahaya lampu di dalam kedai sedikit lebih terang, Zhou dan para tetangga yang berkumpul bisa melihat keberadaan karung kain tersebut. Secara kebetulan, pada hari itu Wu Huixing juga bertengkar dengan ibunya karena masalah uang yang diminta kepada suaminya. Pertengkaran ini membuatnya mendapatkan tamparan dari ibunya, sehingga ia pergi menginap di asrama pabrik mencoba menjauh dari ibunya karena takut mempengaruhi emosi kedua anaknya. Oleh karena itu, Wu Huixing tidak berada di lokasi kejadian dan tidak mengetahui kematian ibunya. Pada pagi harinya setelah kejadian terjadi, penjaga malam Zhou bertemu dengan Lin Wan Hong yang terlihat gelisah. Saat itu ia sedang bersiap untuk menemui dua pecandu untuk membahas bagaimana menangani mayat dalam karung. Namun, karena Zhou mengklaim akan menemaninya untuk membeli roti, Lin Wan Hong akhirnya membatalkan rencananya dan kembali masuk ke dalam kedai. Kemudian siang harinya Lin Wan Hong berunding dengan dua orang tersebut. Mereka sepakat untuk menambahkan lebih dari 10 kg bubuk lada ke dalam karung kain, merendam mayat untuk mencegah bau busuk. Mereka lalu memotongnya menjadi 8 bagian, menimbunnya dengan lada, lalu meletakkan karung di bawah tungku kedai. Setelah polisi menangkap Lin Wan Hong, mereka berhasil juga menangkap Chen Tiao dan Ruo Jie. Namun hal yang cukup aneh dalam kasus ini adalah dua pembunuh yang merencanakan dan membunuh Wang Xiang akhirnya berubah menjadi saksi kunci tanpa dijerat dengan tuduhan apapun. Sedangkan Lin Wan Hong sendiri didakwa atas tuduhan pembunuhan.
Pada akhirnya, dengan seluruh saksi dan bukti fisik yang cukup, hakim memutuskan Lin Wanhong bersalah atas tuduhan pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Setelah mendapat hukuman mati, sebagian besar penduduk Pulau Pingchau melakukan petisi dan meminta pengadilan untuk mengurangi hukumannya. Setelah proses pengadilan ulang, hukuman mati Lin Wanhong diganti dengan 12 tahun penjara. Sedangkan untuk kondisi Wu Huixing, setelah suaminya dipenjara, ia tidak mampu merawat kedua anaknya dan akhirnya menitipkan mereka ke panti asuhan. Seharusnya mereka menjadi sebuah keluarga yang sangat bahagia. Berkat usaha kedai milik Lin Wanhong yang semakin berkembang, istrinya bisa melahirkan 2 anak yang semakin hari semakin menggemaskan. Dan untuk biaya sekolah adik perempuan Wu Huixing juga telah ditanggung oleh Lin Wanhong. Sementara ibu mertua Wang Xiang tidak perlu khawatir lagi tentang biaya hidup kesehariannya. Tetapi karena keserakahan dari seseorang, kebahagiaan keluarga ini hancur berantakan. Sebagai pribadi, Anda harus berpuas diri dan tidak mencari kekayaan dengan cara yang berlebihan. Kebahagiaan keluarga adalah yang terpenting. Tentu saja, meskipun Wang Xiang telah melakukan banyak kesalahan, Lin Wanhong seharusnya tidak mengambil nyawa mertuanya. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.